Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di rumah Tuhan dan selamat bersekutu di dalam persekutuan yang indah pada ibadah Minggu Keluarga HKBP Bandung saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Topik Minggu Keluarga hari ini, setiap orang meminta akan menerima. Kita bersama keluarga diajak dan diingatkan supaya tetap hidup di dalam doa, meminta serta memohon kepada Bapa di sorga, hikmat, kekuatan, penyertaan, dan segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Inilah kami Tuhan, keluarga yang rindu datang beribadah kepadamu. Dengar dan terimalah doa, pujian serta persembahan kami. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Marilah kita bernyanyi. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berikanlah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat pada minggu hari ini tertulis di dalam Ulangan 4 ayat 9 dan 40. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritakanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Berpeganglah pada ketetapan dan beritanya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu padamu untuk selamanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah
Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang dan setiap keluarga patut bersyukur atas segala berkat yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun terkadang kita harus menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan keluarga kita, tetapi setiap kita diingatkan, tetaplah berdoa dan jalanilah kehidupan ini dengan penuh penyerahan diri kepadanya. Imani bahwa Tuhanlah yang memelihara hidupmu. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati hidup keluarga kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga yang memimpin seluruh anggota keluarga untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, menuntun dalam ketetapan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga hidup keluarga bertumbuh semakin teratur, rapi dalam iman serta di dalam perlindungan Tuhan. Jadilah keluarga yang selalu berdoa dan jangan pernah lalai, sebab Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Doamu adalah kekuatan dan napas dalam kehidupan keluargamu." Mampukan kami Tuhan menjalani dan mengisi kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Doa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Tuhan mampu mengubahnya menjadi mungkin. Dalam Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan pernah berhenti berdoa. Ya Tuhan Allah kami, mampukan kami supaya kami menang dan tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga hikmat daripada Tuhan menuntun hidup keluarga kita. Pengetahuan dari Tuhan selalu memagari arah langkah kita. Terpujilah Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus atas segala kasih sayang dan pemeliharaannya yang selalu nyata di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kepadamu
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dari Mazmur 28 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oh
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan vokal grup dari gabungan sekolah minggu. Salam. Kami akan membacakan Warta Jemaat di Minggu Rogate 5 Mei 2024 pukul 7.00 WIB. Pertama, pertanyaan daerah. Rabu 8 Mei 2024 pukul 18.00 WIB. Nomor 1, daerah 1 Rio Partakumala, di tempat keluarga Richard E. Tambun, R. Ida Samosir Boru Harianja, bertempat di Jalan Patra Komala nomor 27. 2, daerah 3 Dago, di tempat keluarga Situa Washington Marpaung, Masria Saidah Boru Parapat, bertempat Ruang Serbaguna, lantai 2 Gedung Rukan. Ketiga, daerah 4 Sarbumcip, keluarga Insinyur Alex Daniel Napitupulu, Meliana Boru Purba SE, bertempat di Jalan Setiabudi nomor 146E. Nomor 4, daerah 8 Bypass Timur, di keluarga Deni Chandra C. Manurung, Gusti Renata Boru Simanjuntak, bertempat Kriya Prima Alam Asri, Jalan Parakan Muncang, F4 nomor 14. Yang kedua, ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu ini, 5 Mei 2024, pada kebaktian pukul 7.00 dan pukul 10.00 WIB, Bapak, Ibu, serta anak satu keluarga mengikuti ibadah Minggu Keluarga dan duduk berdampingan. Setiap WEK mengikuti putaran ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh gereja kita. Kebaktian pukul 7.00 WIB, yaitu WEK D5 Malabar, WEK D6 Bansel, WEK D7 Pajajaran, dan WEK 8 Bypass Timur. Untuk kebaktian pukul 10.00 WIB, yaitu WEK D1 Rio Partakumala, WEK D2 Antapani Arcamanik, WEK D3 Dago, dan WEK D4 Sarbumcip. Yang keduanya, pada ibadah Minggu Keluarga, kita akan menyerahkan amplop persembahan bulanan keluarga yang telah diberikan oleh Sintua WEK masing-masing. Bagi jemaat yang belum mendapatkan amplop, dapat mengambilnya pada meja penerima tamu. Bersukacitalah kita dalam menyampaikannya. Ketiganya, khusus pada hari Minggu ini, kebaktian Minggu Sekolah Minggu dan kebaktian Minggu Praremaja-Remaja ditiadakan. Keempatnya, kebaktian Minggu pukul 15.00 WIB dan pukul 18.00 WIB adalah kebaktian Minggu biasa. Yang ketiga, ibadah pemberangkatan ujian kenaikan dan kelulusan. Gereja kita akan mengadakan ibadah pemberangkatan ujian kenaikan dan kelulusan untuk anak-anak jemaat tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Ibadah diadakan di dalam rangkaian ibadah Minggu Keluarga hari ini. Dihimbau kepada seluruh anak yang akan mengikuti ujian dan orang tua untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang keempat, pelayanan paduan suara crescendo. Pada kebaktian pukul 10.00 WIB hari ini,
paduan suara crescendo dari Distrik 8 DKI Jakarta turut hadir bersama kita dan mempersembahkan lagu puji-pujian melalui KUR. Majelis dan Jemaat AKP Bandung mengucapkan terima kasih atas kunjungan pelayanan. Tuhan memberkati. Nomor 5-nya, Pesta Pembangunan dan Ulang Tahun ke-25 HKBP Betania Ranca Ekek. Hari ini, Minggu tanggal 5 Mei 2024, di Gereja HKBP Betania Ranca Ekek dilaksanakan Pesta Pembangunan dan Ulang Tahun ke-25 HKBP Betania Ranca Ekek, Resort Bandung Rio Marta Dinata. Utusan Sintua, Seksi Lansia, Utusan Seksi Ama, dan Utusan Seksi Perempuan Huria dari gereja kita akan mengikuti acara tersebut. Kita doakan acara tersebut dapat terlaksana dengan baik. Keenam, perkenalan calon Sintua. Pada hari ini, Minggu, tanggal 5 Mei 2024, dalam ibadah pukul 7.00 WIB dan pukul 10.00 WIB akan diperkenalkan calon Sintua di gereja kita ini. Dan habis pembacaan warta jemaat, kepada calon Sintua kami persilakan untuk maju ke depan memperkenalkan diri. Nomor 7, kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 akan diadakan kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian diadakan 4 kali, yaitu pukul 7.00 WIB berbahasa Batak, pukul 10.00 WIB berbahasa Indonesia dan Batak serta live streaming, pukul 15.00 WIB berbahasa Indonesia, dan pukul 18.00 WIB berbahasa Indonesia dan Batak. Kebaktian sekolah minggu dan kebaktian remaja digabung dengan kebaktian umum. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan calon Sintua untuk maju ke depan memperkenalkan diri. Shalom. Kami namargoar sitong lupat tobing mengalap boru nirajai boru sihaan. Kami berasal dari Wik 3 Dago. Tuhan mengaruniakan 2 orang putra untuk kami. Horas. Shalom. Horas Amanginang, adik-adik semua. Saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai calon Sintua dari Wek Dago. Saya bernama Sinar Swalon Simanjunta, mengalap bolu rajai beti boru pengaribuan. Kami dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama bernama Serafina Simanjunta, kelas 1 SMA, yang kedua bernama Sandrika, kelas 6 SD. Itulah perkenalan singkat saya Amang Inang sebagai calon Sintua dari Wek Dago. Horas Madihita. Horas Madihita salutna. Parjolo tadok mamauliate tu adopani amat tadi bata ala di lehon dobeita tiki. Boita hipas mangulahon parmingguan keluarga sadarion
Di bagasan tikion hupatat dahon ma keluarga nami, ya hami namar guar bagaraja sirait inata Parijabu boru ini rajai, yo istri kandase boru silain. Di basa-basa tuata do sadada dana boru dihami ima si Pilia boru sirait kelas 2 SMP. Bagas nami di Uta Jati Handap di komplek Green City View. Di bagasan tikion Ratu Salut ruas ni Huriata damang do dainang akan aposo bulung mangido tangyang hami asa di pargogoi tuata hami makobasi Huriata tujulan ni Arion ima hata pata dondiri sianami moliate botima. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya utusan atau calon sintua yang diutus dari WIK Sarbuncip. Nama saya Roy Nelson Simanjuntak, mengalap Boruni Raja Rani Boru Sitanggang. Kami di bahasa-bahasa Tuhan Taido dua dakdana. Yang pertama Raftota Gervinho, yang kedua Rex Tito Giorbi. Kami bertempat tinggal di Komplek Mustika Residence di Ciwaruga. Kiranya dengan kami dicalonkan jadi calon sintua dapat memberikan nilai tambah bagi gereja ini. Kami mohon dukungan Amang Inang, Naposo, remaja, sekolah minggu semuanya agar kami bisa menjadi sintua yang berkenan bagi Tuhan dan dapat bermanfaat bagi seluruh jemaat terutama di HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Demikian perkenalan dari kami. Mauliate. Salam, Horas Amang Inang dan jemaat HKBP Riau. Di sini kami berdiri memperkenalkan diri sebagai calon sintua. Nama saya Yenu Berdaja, mengalap Boruni Raja Boru Simanjuntak. Puji Tuhan, kami diberikan 2 putra putri, yang satu sudah kuliah di Unpad, satu kelas 2 SMA di SMA 5 Bandung. Kami bertempat tinggal di daerah Jalan Dakota dan berkedudukan di WEK 4 Sarbuncip. Besar harapan kami di sini kepada Amang Inang dan seluruh jemaat, mohon dukungan dan doa sehingga kami dalam proses menjadi sintua nanti dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai harapan kita untuk membangun gereja HKBP Riau ini. Itu aja yang perlu sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, kita akan masuk ke acara pemberangkatan ujian, kenaikan dan kelulusan SD, SMP, SMA sederajat. Mari kita ikuti acara yang ada pada kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1.
melaksanakan ujian boleh berdiri. Ujian kenaikan kelas, semester, dipersilahkan kalau ada di antara anak-anak kita boleh berdiri. Firman Tuhan yang meneguhkan dalam menghadapi ujian. Saudara-saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan, para siswa-siswi yang akan mengikuti ujian kelulusan, ujian adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam hidup kita. Melalui ujian kita dihantar kepada suatu tahap atau tingkat yang lebih tinggi dan baik. Tidaklah mengherankan ujian menguras tenaga, pikiran dan bahkan materi. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Terkadang rasa cemas, takut dan gelisah muncul jika sudah mendengar kata ujian. Sebenarnya apa yang diujikan? Melalui soal-soal yang harus dijawab, sudah dipelajari dari guru dan juga melalui buku-buku. Tetapi resah dan selalu bertanya dalam hati, dapatkah kami menjawab seluruh pertanyaan? Ya Tuhan, mampukan anak-anak-Mu ini. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau pilih, jangan Jikalau kamu khawatir akan hidupmu, tidakkah engkau mengingat Allah yang maha baik, yang selalu peduli dengan jerit doa umatnya? Dengarlah nasihat dari pemazmur, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Percayalah, maka Ia akan bertindak. Janganlah sampai engkau terjatuh dalam dosa dalam ujianmu, tetapi jujur dan setialah, sebab Allah mengasihi siapapun yang setia dan jujur dalam hidupnya. Ingatlah, Allah lah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Ia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita lanjutkan. Ayat 44 ayat 1 dan seterusnya sambil memberikan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Keluarga hari ini, yaitu Minggu Rogate, tertulis dalam Injil Matius pasal 7, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11, demikian firman Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita melihat yaitu Injil Matius dari pasal 5 sampai pasal 7, ini adalah merupakan suatu khotbah panjang yang diberikan oleh Yesus, dan ini dikenal dengan khotbah di bukit. Kalau kita melihat di pasal 5 dan 6, di sini Yesus berbicara mengenai diri pribadi atau jati orang Kristen. Bagaimana orang Kristen itu harus memiliki watak seperti Kristus. Dan Yesus di sini menetapkan standar karakter yang tinggi bagi pengikut-pengikutnya. Bagaimana orang Kristen itu harus memiliki karakter yaitu yang lebih unggul dari dunia, sehingga terlihat perbedaan antara pengikut Kristus dan yang bukan. Jadi adong tadi berbeda. Siapa anak-anak Tuhan dan yang bukan anak Tuhan, bagaimana karakter. Sungguh dia do pangalahon ni aka sihuton Kristus. Itu dapat kita lihat dalam pasal 5 sampai pasal 6. Kemudian kita lihat pasal 7 yang menjadi firman Tuhan hari ini. Di sini Yesus berbicara tentang hubungan orang Kristen dengan orang lain. Hubungan kita sebagai orang percaya dengan Bapa di surga. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita memiliki karakter Kristus, maka kita dapat mempraktekkannya dalam hubungan kita dengan orang lain. Pohado hita marado pondongapta. Ya. Dan bagaimana kita dengan yaitu Bapa kita, doho tuhata. Jala molotai denak kaningan, ada beberapa hal yang menjadi bagian dari firman Tuhan ini, dari pasal 1 sampai ayat yaitu 11. Ada hal menghakimi, hal yang kudus dan yang berharga, dan hal pengabulan doa. Ya. Hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, dan pengabulan doa. Kita mau melihat dari firman Tuhan ini, bagaimana yaitu sikap kita terhadap saudara seiman. Ya. Itu yang dapat kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 5 tadi, yaitu hal menghakimi. Ini menjadi bagiannya. Dikatakan di sini jangan menghakimi, ya. Jangan menghakimi. Yesus di sini secara khusus mengangkat hal ini karena sikap ini sering kita lakukan, ya. Bagaimana kita menghakimi, sadar ya atau tidak sadar kita melakukannya. Makanya dikatakan di sini
dalam firman Tuhan, jangan kamu menghakimi ya, jangan kamu menghakimi. Seringkali kita lebih melihat apa? Kesalahan atau kekurangan saudara kita yang cuma sedikit, namun kita tidak melihat apa? Kesalahan dan kekurangan kita yang lebih banyak. Makanya dikatakan ketika kita menunjuk di tiki kita martudu songonon, satu menunjuk yang lain, empat menuju ke kita. Praktek kuju kan belum martudu kita menuduh seperti ini. Ini satu mengarah kepada yang kita tunjuk, yang kita tuduh, tapi empatnya mengarah kepada siapa? Kepada kita. Ya, ini kepada kita. Jadi hanya sedikit kesalahan orang lain langsung kita ini menghakimi. Dan kita tidak menyadari kekurangan, kesalahan kita yang lebih banyak. Jadi di sini pelarangan nih dari Yesus untuk menghakimi bukan berarti kita harus menutup mata terhadap kesalahan dan kekurangan saudara-saudara kita. Yesus tidak bermaksud menghilangkan sikap kritis kita, menjadi takut untuk menyatakan kesalahan atau memberikan kritikan kepada orang lain jika memang perlu itu dilakukan. Tapi kita mau melihat di sini menghakimi itu adalah berusaha mencari-cari kesalahan orang lain untuk menjatuhkannya. Ya. Kita lului hasalani halakna asing bohado asa hancuri mana ini. Kita mencari-cari kesalahan orang lain ya untuk menjatuhkannya. Kemudian apa? Ketika kita di sini dimaksudkan menghakimi, kita berikan cap atau label atau julukan pada seseorang padahal orang itu tidaklah seperti itu. Ya. Mungkin pernah sekali tapi tidak selamanya dia melakukan kesalahan itu terus-menerus dalam hidupnya. Sehari dohia memang pernah. Tapi akhirnya kita cap dia orang yang seperti itu terus-menerus. Kemudian di sini kita lihat hal menghakimi, bagaimana kita menyalahkan, menuduh seseorang sebelum tahu persoalan yang sebenarnya, lalu memberi hukuman terhadap orang tersebut. Budang dusongonon, ya, langsung apa? Menuduh, menyalahkan, padahal dia tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Dia ikut-ikutan. Jadi di sonma masuk istilah nina tu nina ate. Oh nina sianu songonon doi bana. Ya, nina sianu songonon doi bana. Berarti ini terkadang masuk ke mana? Berita bohong kan? Dia belum tahu persoalannya, dia langsung menuduh, menyalahkan. Katanya seperti itu, katanya seperti itu. Dia tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya dia sudah ya menuduh seseorang. Kemudian kita lihat menganggap diri selalu benar sedangkan orang lain selalu salah. Seherana si tongi betorus nasingi salah terus, ini sering ya. Kita merasa kita yang benar, orang lain itu salah. Sikap seperti ini yang dikatakan Yesus sebagai sikap menghakimi ya. Ini yang harus dijauhkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam hubungan sesama dengan saudara seiman. Tapi apa yang dikatakan Yesus lagi? Perlakukanlah orang lain seperti kita diperlakukan. Ya. Perlakukanlah orang lain seperti kita mau diperlakukan. Kalau lihat ayat 1-5, Yesus melarang kita untuk menghakimi dengan mencari-cari kesalahan, menuduh, memberi cap pada orang lain. Karena kita tidak lebih baik dari orang lain, kita masih manusia yang masih bisa bersalah. Karena itu Yesus menasihatkan supaya kita menghargai, supaya kita menjaga perasaan sesama kita. Mau gak diperlakukan baik? Mau. Maka kita juga harus bersikap baik dan memperlakukan orang lain dengan baik. Jika mau dihargai, hargailah orang lain. Jika mau orang lain tersenyum kepadamu, tersenyumlah kepada orang lain lebih dulu. Jika tidak mau dibenci orang lain, jangan benci orang lain. Ini suhak-suhak nataba ini, ukuran yang kita pakai itu juga nanti yang ya diukurkan kepada kita, menjadi ukuran kepada kita. Nataba ini ido anon dibaen jolma. Kan katakan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai.
Puna ngatong saya harapun burjujol matu kita mengharap orang lain itu baik kepada kita tidak baik. Kita mengharapkan orang lain itu senyum kepada kita tidak senyum. Kita mengharapkan orang lain itu ramah kepada kita tidak ramah. Jadi ukuran yang kita pakai itu juga nanti yang menjadi ukuran yang diperlakukan bagi kita. Jadi Yesus mengatakan di sini ya, bagaimana kita melakukan, mempraktikkan yaitu firman Tuhan terhadap sesama. Ya. Jangan menghakimi, tapi perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat dikatakan di sini hal yang kudus dan berharga. Ya, hal yang kudus dan berharga. Saya baca tadi firman Tuhan di sini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia balik mengoyak kamu. Ya. Lalu ia balik mengoyak kamu. Kita mau melihat dari firman Tuhan hari ini hal yang kudus ya. Kalau kita lihat ini melalui firman Tuhan ini kalau diteringati di sini ya, anjing ya dan babi, kita lihat Yesus mau ya pengikutnya menilai orang lain itu dengan apa? Dengan kacamata Injil ya. Bagaimana orang menilai yaitu orang lain jangan menilai dengan munafik tapi dengan pertimbangan. Ada ilustrasi soal jangan memberikan yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi, mengajarkan kita untuk menilai orang lain juga dengan jelas. Orang Kristen itu harus memahami bukan saja betapa bernilainya mutiara, tapi juga bagaimana sifat dasar anjing atau babi. Ya, kedua binatang ini tidak pernah menghargai benda-benda berharga. Bahkan saking tidak menghargainya, mereka malah akan menyerang balik karena mengira kita akan melukai mereka. Artinya di sini seringkali yang terjadi waktu kita membagikan berita Injil ini, katakan mutiara tadi ya. Ini adalah firman Tuhan, ini adalah Injil dengan orang lain. Ada orang yang tidak melihat betapa berharganya Injil Tuhan itu dan firman Tuhan itu. Sehingga ketika kita menyampaikan itu kepada orang lain, kita malah diserang balik. Ya, ini. Jadi jangan berikan mutiara. Ya, jangan berikan mutiara. Waktu kita memberikan firman Tuhan kepada orang lain, kita harus menilai mereka dengan jelas. Jadi di sini juga ada penilaian. Ya. Ada penilaian. Jadi jangan salah menilai juga dalam memberitakan Injil, dalam memberikan mutiara. Kepada siapa kita berikan mutiara itu? Kepada siapa kita bagikan firman Tuhan itu? Ada orang-orang yang diibaratkan di sini dengan yaitu tadi binatang-binatang ya. Bagaimana mereka belum sadar akan dosanya, belum sadar akan penghakiman yang akan datang. Disinilah kita perlu bijaksana untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Dan memang ya, kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu yang diibaratkan di sini, ya jangan berikan mutiara ya kepada anjing, kepada babi dikatakan dalam firman Tuhan. Ya mungkin kalau ini memang ya kita harus meninggalkan mereka untuk sementara. Ya, jangan jadi cari yaitu perselisihan nang gabe marbade hitatong ite. Dok nasi dengan tabo to jugul pangalahona pe dang sumanate. Artinya memang tidak mau menerima apa yang kita katakan. Ya jangan kita paksakan. Firman Tuhan kita masukkan kepada mereka. Ya, jangan kita paksakan. Jadi di sini juga ada hal menilai ya. Kita harus menilai. Ya, kita lihat mutiara barang berharga, jangan berikan. Ya. Ini. Jadi bagaimana sikap kita tadi ya terhadap sesama. Ini yang dapat kita lihat dari firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi, menuduh, mencari-cari alasan orang lain. Ya. Ini ya melalui yaitu sikap terhadap sesama. Jadi kalau dikatakan di sini yaitu anjing, babi ya, anjing yang dimaksud kalau yang sehari-hari adalah anjing liar yang jorok yang berkeliaran di jalan dan hidup dengan makan sampah. Babi adalah binatang haram bagi orang Yahudi dan juga binatang yang senang mengorek-orek tanah dengan mulutnya. Kedua binatang ini menggambarkan orang yang menolak dan melecehkan firman Tuhan lalu menghina dan mengejek Tuhan. Sedangkan mutiara menggambarkan berita Injil. Ya,
Jadi ikon manat dohita ya ini. Ikon hati-hati dohita. Udah ngap asal tapat doki ya. Oh ini cocok kayaknya, ketemu kita di jalan, kita mau jejelkan dia firman Tuhan, kita mau apakan dia, kita mau katakan kita benar seperti itu ya. Ini jadi kita harus dapat menilai, itu yang mau dikatakan dari hal yang kedua. Kemudian yang ketiga dari firman Tuhan hari ini, bagaimana yaitu hal pengabulan doa, sikap terhadap Bapa di sorga. Jadi setelah mengajarkan sikap terhadap sesama, maka Yesus di sini beralih kepada hubungan dengan Bapa di surga. Hubungan dengan Bapa di surga. Dan dalam firman Tuhan ini menyorot hubungan dengan Bapa dalam hal pengabulan doa. Bagaimana kedekatan antara seorang anak dengan Bapa. Buhado jono ni sahalak anak natu amang nakan idunuai. Begitu dekat ya. Jadi kita lihat dalam hubungan ini ya, ketika dia mengharapkan sesuatu, di sini dikatakan mintalah, carilah dan ketoklah ya. Lului hamuma ya, pangido hamuma, jala tuktuki hamuma. Dan akhirnya apa kita lihat? Pasti diberikan yang terbaik. Dan inilah dalam hal yang berdoa sangat sederhana, tetapi mengandung yaitu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Saya baca sekali lagi firman Tuhan ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya akan dibukakan. Guarne mingguta sadarion adalah rogate, artinya apa? Berdoa martangiang. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa doa apa? Ya udah imannya dapat kita bilang ya mati segan hidup tak mau deh. Ini mak moldang lebih martangiang kan? Saya nggak tahu tadi pagi kita bangun berdoa tidak? Sudah doa kita martangiang wala dungo na sugut? Dangek doya lusi. Sudah inna. Berarti adong na somartangi yang holadung. Sudedo hita na sugot holadung siap podomat tamartangi kita. Kurang gogo sudedo kamanginang. Puji Tuhan. Idotong. Holadung hita martangi yang kan. Tuhan masih berikan aku umur yang panjang. Saya boleh gereja hari ini mengikuti minggu keluarga dengan topik apa? Yaitu berdoa martangi yang. Dabudari pekan itu tetaplah berdoa. Ayat yang sangat pendek itu kan. Tetaplah berdoa, bayangkan. Ali gudang dona sama boto nanti. Habis singkat terpuki. Dokot johatan ini debatain dah. Orang yang boto maduk manangaha. Olore dokko naha. Dimula na itu pada mata malangit do tano ninda. Kalau kita tanya apa? Misalnya cobalah dulu apa ayat hafalanmu. Ya, apa firman Tuhan yang kau tahu? Yang dia ingat itu apa? Dimula di top pada mata malangit do. Karena apa? Waktu sekolah minggu dia sering katakan itu rame-rame sama temannya, kan itu. HP adong do turupuk nama saya. JP kate. Tetaplah berdoa. Ya, ini. Tetaplah berdoa. Ini yang mau dikatakan kepada kita. Ini dalam hal berdoa, hal meminta. Tuktuki hamuma. Ya. Tuktuki hamuma, ketoklah. Carilah. Mintalah, ini yang kita lihat ya, melalui firman Tuhan hari ini. Ya. Mintalah, carilah dan ketoklah, maka Bapa akan memberi yang terbaik. Dan di sini kita lihat, maka Bapa akan memberi sesuai dengan kehendaknya. Karena itu kita harus tahu apa yang menjadi kehendaknya agar doa kita dikabulkan. Cara untuk mengetahuilah belajar merenungkan firman Tuhan yang bersekutu erat dengannya. Ibu haru tutuna martangiangon. Sudedo di pasahap Tuhan ini tapangi doa manginang. Sudedo di lehon na tanya komunai. Zukum maju. Sudedo di kabulhon. Tak sudi ate. Tak sudi. Karena apa? Itu selalu saya katakan. Itu bukan kebutuhanmu sehingga tidak diberikan. Tapi itu kepentinganmu. Di sini Bapa tahu apa yang menjadi kebutuhanku, kebutuhan amanginang di sini sudah. Ibu todo, oh mulai pangido ho hamorao sonari nanaing pasuase honomur aku leon. Itu bukan kebutuhanmu, tapi kepentinganmu. Tuhan tidak akan kasih itu.
Tapi perlu nggak meminta? Iya, kita harus meminta. Ikon juga martangiang. Jangan katakan tidak perlu berdoa, karena Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan. Memang Tuhan tahu, tapi perlu diminta, perlu. Orang tua juga seperti itu kepada anak-anaknya. Orang tua tahu kebutuhan anak-anaknya, dia perlu uang sekolah, uang jajan, uang ini. Ale setiap hari, aduh, Pak minta jajanku. Kan ido manginang? Ipangido do? Ipangido kan? Pak minta ini, mah minta ini kan ninda do. Sebenarnya kita tahu itu perlu sama dia, tapi perlu diminta. Sama Tuhan juga seperti itu, ya. Kita meminta kepada Tuhan, ya. Tapi di sini kita lihat apa? Tuhan memberikan yang pas, yang tepat, yang menjadi kebutuhan kita. Mulu suditang yang tedi kabulhon sesuai dohot nata pasahat bodono ku nata pasahat itori leon. Buha. Sehingga dohita. Buah saudok songoni harutang yang mangape harut adokon. Jadikanlah makanan ini menjadi daging kan itu do. Toho do. Hampir 7 tahun do. Jadikanlah makanan ini Tuhan menjadi berkat, menjadi kesehatan kan itu. Coba kalau Tuhan jadikan daging semua. Ya, kalau ada daging-daging tumbuh di sini itu sudah penyakit kan. Istilahnya molo sisue dohotna natadoki. Odo pasahat tu Tuhan imanian, ya diberikan. Enggak, Tuhan tahu, oh ini anakku ini minta apa, minta kesehatan dia. Ya, saya berikanlah kesehatan untuk dia. Makanan ini menjadi kesehatan buat dia, kan tidak? Tuhan tahu yang terbaik. Unang tabain pikiran tatung dia Tuhan odang burju tua. Tuhan ini tidak sayang kepada aku. Sama dengan anak-anak di sini yang mau ujian juga, ya. Jangan minta kepintaran, tapi kau tidak belajar, itu kan? Tuhan leo madio hamalu mersugo ta ujian ini. Tuhan, saya besok ujian, berikan saya kepintaran ini. Alda kia belajar. Ini. Emang simsalabim. Sulap. Tidak. Makanya dikatakan, oret labora bekerja dan berdoa. Ini satu ngani tangiang do, ulaun kita harus belajar. Dan ketika kita ujian, mungkin kita lupa, tapi kita sudah belajar. Disitulah kita berdoa juga. Tuhan ingatkan saya, apa yang saya telah pelajari, kenapa saya lupa ya? Ingatkan saya Tuhan, sehingga ya kita ingat ya kan. Tuhan memberikan ingatan yang baik, kita tuliskan lagi ini. Ini yang manginang ya. Jadi udah ngatong itu. Leo matu Tuhan hamorang ini terang karizu hita tong. Ya salah juga ya. Jangan. Kita mau duduk di rumah saja, kita tidak mau keluar. Ya memang kita harus cari, kita harus berangkat. Ya. Esa rupa doi, haru pidong namar tonga-tonga langit di sarihon debata, burung pipit di sarihon debatain. Tapi bekerja enggak amanginang? Lau do tahea kapidongi karizu? Lau, pagi-pagi dia berangkat, sore dia pulang. Ini bekerja dia. Nangatong haru pidong namar tonga-tonga langit di sarihon debatain. Kita percaya, saya berdoa Tuhan kasih kekayaan, Tuhan akan kasih. Alidang karizu kita, ya tidak akan diberikan. Ya, ini, ya kita harus bekerja, kita doakan pekerjaan kita. Kita belajar, kita doakan supaya Tuhan mengingatkan kita. Tuhan memberikan kita konsentrasi yang baik sehingga kita bisa menjawab setiap ujian dengan baik. Inilah, karena Tuhan tahu yang terbaik. Alise taripu do pikirat tena nasitong, rancangan Tuhan dalam hidup kita rancangan yang baik. Mana hudokon mungkin ngahiyata begeon, ya ada seorang petani, dia duduk di bawah pohon kemiri, ya si memana hudul, ya pohon kemiri. Jadi geleng do perbuina kan, ini kan kecil buahnya, dia duduk di situ bersandar, dia istirahat, sudah capek sekali dia beristirahat di situ, dia memandang-mandang di ladangnya, dia lihat apa? Semangka. Ibaratnya mana semangkaon apa? Besar buahnya, ya, nasaon. Apa yang dipikirkan? Dia bilang begini, kalau saya jadi Tuhan, saya akan bikin buahnya kemiri ini apa? Besar-besar, ya, karena batangnya besar. Dan ini yang semangka, ya itu yang cocok buahnya karena menjalar. Itu pikiran manusia manginang, ya. Tapi sebentar lagi apa yang terjadi? Jatuhlah buah kemiri tepat di kepalanya. Medai botong kan? Ini mana tersunggut. Tuhan itu geleng parbu ini gabiri molo balgana kingan sebesar pohon semangka, apa yang terjadi? Ya ini, ya pecahlah ini.
Bahwa lo mau pingsan di mana kan ini. Itu ternyata Tuhan luar biasa. Ya, rancangan Tuhan luar biasa. Demikian dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tidak akan memberikan apa ular pada yang meminta roti. Ya ini. Tidak ada seorang bapa yang berikan seperti itu. Akan memberikan yang selalu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Jadi konjugul do hita martangiang ya. Totong do ikonaha unang ate. Bodoh nok kunang mersangga-sangga, imai nokon tetaplah berdoa. Tidak ada waktu sekarang karena makanan enak saya berdoa. Ya waktu kos do songoni. Sonda tabuati itu pahatok tanyang isi pata melihat situasi dan kondisi. Ya ini. Jadi tetap berdoa apapun dalam situasi apapun tetap berdoa manginang. Ya tekunlah berdoa ini yang kita lihat. Kemudian dalam berdoa kita harus tetap beriman ya. Artinya kita mengetahui kehendak Bapa ya. Itu yang perlu untuk kita dan kita imani. Dan kemudian apa? Kita harus mengimani dengan sungguh-sungguh percaya, maka Dia akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Dan yang berikut adalah keinginan. Kita tahu kehendak Bapa, kita mengimani bahwa Bapa pasti memberi dan memang itu sangat kita inginkan atau sangat kita butuhkan. Tapi kalau itu memang sangat kita butuhkan, pasti akan diberikan. Atong marhiti hatan itu hata paletikion dipaingot hita pos marohata ya. Pos marohata diboto Tuhanido saluhutna narikot dinguluta alai perluah tetaplah berdoa ya. Tetaplah berdoa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Artinya di sini ikon dipangido do ya. Mintalah dalam doamu kepada Tuhan. Carilah, bekerjalah ya. Bekerjalah, belajarlah ya, supaya dapat. Kemudian apa? Ketoklah, berulang-ulang. Dakya manutuk kolan sahali. Ya rohamu sooni manutuk. Inna, tapi ketok begini kan. Berulang-ulang kita meminta kepada Tuhan, berulang-ulang. Ya, jangan putus-putus. Nangga bema dele asoe leonina, tapi percaya seiring perjalanan waktu sesuai dengan proses hidup kita tahu, oh ternyata rancangan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan adalah yang terbaik bagi hidupku. Atong marhiti hapan itu hatana kaningan, dan melalui topik di sini kita lihat ya, saya nama jalodo nama ngido, setiap orang yang meminta akan menerima. Itu akan kita terima, tapi ingatlah manginang sesuai dengan kebutuhan kita. Kiranya Tuhan tetap memberikan roh kepada kita, roh yang rajin untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan. Dan setiap saat ingatlah berdoa, menyerahkan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya dalam tuntunan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini, agar kami Tuhan tahu bersikap terhadap sesama kami Tuhan. Agar kami jangan menghakimi orang lain, menuduh orang lain tanpa sebab akibat. Dan jangan Tuhan kami merasa hidup kami yang benar, tidak pernah melakukan kesalahan. Kami harus Tuhan koreksi diri, evaluasi, agar kami Tuhan boleh menilai orang lain, boleh menegur orang lain. Kemudian Tuhan melalui firman-Mu kami juga diingatkan bagaimana juga kami dalam memberitakan Injil firman Tuhan, agar kami juga ada Tuhan pertimbangan siapakah yang kami hadapi, apakah dia orang-orang yang bebal Tuhan. Oleh karena itu kami akan selalu minta kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan. Dan juga melalui firman Tuhan hari ini adalah bagaimana hal pengabulan doa, mintalah. Tuhan kami selalu meminta kepadamu. Dan kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik karena Tuhan tahu kebutuhan kami, bukan kepentingan kami. Oleh karena itu Bapa, ajari kami selalu tetap berseru kepadamu, tetap meminta kepadamu, sama seperti Daud, sama seperti Hana juga Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka menyampaikan semua pergumulannya kepada Tuhan. Demikian juga dengan hidup kami, kami percaya Tuhan tahu keadaan kami, Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Tapi kami perlu datang kepada Tuhan untuk berseru, untuk memohon, untuk menyerahkan semua beban hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu kami. Setiap yang meminta akan menerima. Bapak, inilah kami jemaat-Mu, Engkau berkati kami dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia.
Di minggu keluarga ini Tuhan Kau berkati kami, berikan kami damai sejahtera, hidup rukun, satu dengan yang lain, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, abang kakak dengan adik, semuanya Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh menghargai Tuhan, anak kepada orang tua kepada anak Tuhan. Sehingga tercipta hubungan yang baik Tuhan, yang damai sejahtera, dan keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Bimbing kami orang tua untuk mendidik anak-anak kami sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga anak-anak selalu menghormati orang tuanya, menghargai orang tuanya Bapa. Kalau kami melihat kasih yang semakin dingin saat ini Tuhan, banyak terjadi Tuhan kekerasan, banyak terjadi Tuhan kejahatan di setiap keluarga. Tapi kami percaya melalui ibadah keluarga, pertanggihan keluarga yang dilakukan oleh gerejamu sekali sebulan Tuhan, kami percaya hubungan kami akan semakin baik dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami Tuhan, dengan saudara-saudari kami. Kami percaya firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan juga kami percaya keluarga-keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan akan menjadi keluarga-keluarga pendoa yang taat kepada firman Tuhan. Biarlah Bapa berkat-Mu Engkau limpahkan di setiap keluarga-keluarga di tengah-tengah gerejamu HKBP Bandung ini. Bapa yang baik, pada saat ini juga hamba berdoa buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau ujian kelulusan Tuhan dari TK ke SD, SD ke SMP Tuhan, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Atau Tuhan yang mau ujian, mau masuk perguruan tinggi, Kau bimbing. Ingatkan mereka Tuhan, ajari mereka untuk belajar sungguh-sungguh seperti firman Tuhan. Mereka harus belajar. Tapi ketika mereka ujian, ingatkan Tuhan akan apa yang mereka pelajari. Berikan konsentrasi yang baik sehingga mereka boleh menjawab setiap soal dengan baik, boleh menyelesaikannya dengan baik dan mereka boleh berhasil. Demikian juga Tuhan, anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang cukup umur untuk berumah tangga, buka hatinya Tuhan untuk berumah tangga, dan Engkau berikan juga jodoh yang semaning setia kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan yang berkeluarga, yang merindukan keturunan, Kau berikan Tuhan indah pada waktunya. Dan hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, atau Tuhan yang hadir pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Demikian juga yang bergumul, berbeban berat, Engkau tolong Tuhan. Ajari dia untuk datang berseru kepadamu, agar dia meminta dalam doanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan memberikan dia kelegaan. Yang berduka cita Tuhan yang hiburkan. Bapak berkati perjalanan gerejamu ini Tuhan agar menjadi berkat kapan saja Tuhan. Tetap menjadi yaitu jalan Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kota di sini Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, minggu ini, dan yang mendapatkan berkat. Ajari dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak, begitu banyak dosa dan salah yang kami lakukan, ampunilah kami agar kami layak di hadapan. Terimalah doa kami hanya dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan berikan persembahan. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, karena milikmu semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hamu manginang tujulu mama jala kita asata jalang nang akan calon situata naung memperkenalkan diri nakanin.